Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KPU, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kegiatan Pantarli dalam penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum tahun 2024. Oke, kita langsung saja. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, dan selanjutnya PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi daftar pemilih. Oke, next. Nah, materi ini disusun berdasarkan keputusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum. Maksud dan tujuan. Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, dan Pantarli dalam melakukan kegiatan penyusunan daftar pemilih di dalam negeri pada pelaksanaan pemilihan umum yang komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, kita lanjut. Proses pemutakhiran data pemilih pada pasal 201 sampai dengan 210 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mulai dari penyerahan DAK. Kedua, sinkronisasi data kependudukan. Ketiga, penyerahan DP4 paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Keempat, DP4 dengan DPT, pemilu atau pemilihan. Kelima, pemetaan TPS atau penyusunan bahan coklit. Keenam, coklit. Ketujuh, penyusunan daftar pemilih, mulai dari daftar pemilih hasil pemutakhiran atau DPHP, daftar pemilih sementara atau DPS, daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP, daftar pemilih tetap atau DPT, daftar pemilih tambahan atau DPTB, dan daftar pemilih khusus atau DPK. Oke, kita lanjut. Persiapan Pantarli sebelum pelaksanaan kegiatan coklit daftar pemilih. Pertama, Pantarli mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten atau Kota, dibantu oleh PPK atau PPS dengan tujuan agar mengetahui dan memahami hal-hal sebagai berikut. A. Jadwal dan tahapan pelaksanaan coklit. B. Dokumen dan perlengkapan coklit. C. Penyusunan rencana kerja Pantarli. D. Tata cara pelaksanaan coklit. E. Tata cara pengisian formulir model A daftar pemilih, model A daftar potensial pemilih, model A laporan hasil coklit, dan model A tanda bukti terdaftar. F. Tata cara pemasangan e-coklit dan pendaftaran akun. G. Tata cara penggunaan e-coklit. H. Perlindungan data pribadi pemilih. Dan I. Fakta integritas penyelenggara pemilu. Next. 2. Menyusun rencana kerja Pantarli. 3. Pantarli berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja coklit yang meliputi A. Jadwal koordinasi dengan RT atau RW atau nama lain. B. Jadwal koordinasi dan pelaporan dengan PPS. C. Jadwal penyusunan laporan hasil coklit. Dan terakhir, jadwal penyerahan hasil coklit. Kemudian keempat, menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarli dari PPS yang meliputi: pertama, formulir model A daftar pemilih. Kedua, formulir model A daftar potensial pemilih. Ketiga, formulir model A tanda bukti terdaftar atau tanda bukti pendaftaran pemilih. Keempat, formulir model A stiker coklit atau stiker tanda bukti coklit. Kelima, formulir model A laporan hasil coklit atau laporan hasil coklit Pantarli. Keenam, atribut Pantarli yang meliputi topi, rompi, dan tanda pengenal. Ketujuh, alat tulis. Kedelapan, buku kerja Pantarli yang di dalamnya juga terdapat ketentuan teknis pelaksanaan coklit. Dan terakhir kesembilan, video tutorial Pantarli. Oke, kita lanjut. Alur pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Pertama, penyerahan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri
kepada KPU dan WNI bertempat tinggal di luar negeri dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU. Kedua, sinkronisasi data kependudukan dan data WNI di luar negeri. Ketiga, penyerahan daftar potensial pemilih lokasi khusus dari KPU kabupaten atau kota kepada KPU melalui KPU provinsi. Penyerahan DP4 oleh Menteri Dalam Negeri dan DP4 LN oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU. Kelima, penyandingan DPT pemilu atau pemilihan terakhir yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 hasil sinkronisasi dan penyandingan DPT LN pemilu terakhir dengan DP4 LN hasil sinkronisasi oleh KPU. Keenam, penyerahan data pemilih dari KPU ke KPU provinsi atau KIP Aceh dan KPU atau KIP kabupaten atau kota, dan penyerahan data pemilih luar negeri dari KPU ke PPLN. Ketujuh, penyusunan bahan pencocokan dan penelitian. Kedelapan, pencocokan dan penelitian. Kesembilan, penyusunan rekapitulasi dan penetapan DPS atau DPSLN. Kesepuluh, pengumuman DPS atau DPSLN dan masukan atau tanggapan masyarakat, pengawas, dan peserta pemilu. 11, perbaikan DPS atau DPSLN. Ke-12, pengumuman DPS atau DPSLN dan masukan atau tanggapan masyarakat, pengawas, dan peserta pemilu. Ke-13, penyusunan rekapitulasi dan penetapan DPT atau DPTLN. Ke-14, pengumuman DPT. Dan terakhir, penyusunan rekapitulasi daftar pemilih tambahan. Oke, kita lanjut lagi. Pelaksanaan coklit daftar pemilih. Pertama, pelaksanaan coklit oleh Pantarlih dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, berkoordinasi dengan PPS dan atau RT RW atau nama lain terkait. 1. Pelaksanaan coklit. 2. Menentukan potensial alamat lokasi TPS. Selanjutnya, pada hari pertama kegiatan coklit, mendatangi rumah pengurus RT atau RW atau nama lain untuk memeriksa data pemilih dalam formulir model A daftar pemilih dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dan maksud pelaksanaan coklit. Kedua, mensosialisasikan kegiatan coklit kepada warga di lingkungan RT atau RW atau nama lainnya. Ketiga, memastikan keberadaan pemilih pada lingkup kerja Pantarlih. Selanjutnya, dalam melakukan kegiatan coklit, Pantarlih memedomani hal-hal sebagai berikut. Pertama, tata cara pelaksanaan coklit meliputi 1. Selalu memakai tanda pengenal Pantarlih. 2. Menyapa pemilih dengan ramah dan santun. Ketiga, memperkenalkan identitas Pantarlih. Keempat, meminta waktu dan kesediaan pemilih dalam pelaksanaan coklit. Kelima, membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah di dalam formulir model A daftar pemilih. Keenam, meminta kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukkan KTPL atau KK sebagaimana dimaksud angka 5. Dan ketujuh, jika terdapat anggota keluarga yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTPL-nya, maka Pantarlih menyampaikan kepada keluarga untuk mengingatkan pemilih tersebut untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT. Selanjutnya, petunjuk pengisian kertas kerja Pantarlih dalam pelaksanaan coklit meliputi 1. Formulir model A daftar pemilih dengan ketentuan sebagai berikut. A. Beri tanda centang pada kolom keterangan jika data pemilih telah sesuai. B. Dalam hal terdapat informasi pemilih yang tidak akurat, salah atau tidak lengkap, maka Pantarlih memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTPL atau KK pemilih dan menuliskan kode ubah data pada kolom keterangan. C. Dalam hal ditemukan data pemilih yang tidak sesuai, Pantarlih melakukan pencoretan dan menuliskan perbaikan pada baris kosong di bawah baris pemilih tersebut. D. Dalam hal pemilih menyandang disabilitas, maka Pantarlih menuliskan jenis disabilitas pada kolom disabilitas dengan pedoman sebagai berikut. Pertama, disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak antara lain karena amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, kelumpuhan anggota gerak, cerebral palsy, gangguan pada otot gerak, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kedua, disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas Grahita, dan Down syndrome. Ketiga,
Disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain. Psikososial diantaranya meliputi skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, gangguan kepribadian, dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif. Disabilitas sensorik, bicara yaitu tidak bisa berbicara atau bisu. Selanjutnya kelima, disabilitas sensorik rungu yaitu tidak bisa mendengar atau tuli. Dan keenam, disabilitas sensorik netra yaitu tidak bisa melihat atau buta. Selanjutnya E, mencatat status kepemilikan KTPL pada kolom status KTPL dengan pedoman sebagai berikut. 1. S berarti sudah memiliki KTPL dan B berarti belum memiliki KTPL. Selanjutnya F, coret data pemilih dengan cara memberi garis horizontal pada baris yang tidak memenuhi syarat untuk isian pada kolom keterangan formulir model A daftar pemilih dengan pedoman sebagai berikut. 1. Angka 1 atau meninggal jika anggota keluarga dapat menunjukkan akte kematian atau surat keterangan kematian dari kepala desa atau lurah atau nama lainnya. Kedua, angka 2 ganda jika Pantarlih menemukan pemilih dengan identitas yang sama terdaftar lebih dari satu kali di lingkup kerja Pantarlih. Ketiga, angka 3 di bawah umur jika Pantarlih menemukan pemilih yang berusia di bawah usia 17 tahun dan belum kawin berdasarkan dokumen kependudukan berupa KK. Keempat, angka 4 pindah domisili jika Pantarlih mendapatkan informasi berdasarkan KTPL pemilih yang tidak lagi sesuai dengan alamat lingkup kerjanya. Kelima, angka 6 atau TNI jika Pantarlih mendapatkan informasi pemilih beralih status menjadi prajurit TNI dengan menunjukkan bukti kartu tanda prajurit TNI yang aktif. Keenam, angka 7 Polri jika Pantarlih mendapatkan informasi pemilih beralih status menjadi anggota Polri dengan menunjukkan bukti kartu tanda anggota Polri yang aktif. Dan ketujuh, angka 8 salah penempatan TPS jika Pantarlih mendapatkan informasi pemilih yang beralamat KTPL di luar wilayah kerja Pantarlih serta Pantarlih tidak melakukan pendataan untuk kategori angka 5 yaitu pemilih tidak dikenal. Next, nomor 2, formulir model A daftar potensial pemilih dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, belum terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih. B, memastikan pemilih sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki KTPL. C, menunjukkan salinan KTPL yang bersangkutan. D, dalam hal pemilih yang belum terdaftar tidak dapat ditemui secara langsung, maka Pantarlih meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan salinan KTPL pemilih yang bersangkutan. Kelima, dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTPL Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarlih dan pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTPL. Keenam, dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTPL pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan pemilih, Pantarlih meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan kartu keluarga pemilih yang bersangkutan. Kemudian, ketujuh, dalam hal pemilih berusia di bawah 17 tahun saat hari pemungutan suara tetapi telah menikah dan belum terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih, Pantarlih meminta pemilih atau keluarga untuk menunjukkan bukti nikah berupa akta perkawinan atau buku nikah dan KTPL atau kolom keterangan status perkawinan pada KK. Kemudian Pantarlih mencatat pemilih ke dalam formulir model A daftar potensial pemilih berdasarkan data pada KTPL atau kartu keluarga. Dan terakhir, dalam hal pemilih yang dicatat dalam daftar pemilih pada formulir model A daftar potensial pemilih mampu menunjukkan KK namun tidak memiliki KTPL, maka Pantarlih memberikan keterangan pemilih belum memiliki KTPL. Lanjut ketiga, formulir model A tanda bukti terdaftar dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, Pantarlih mengisi nama kepala keluarga atau penghuni rumah, alamat rumah, nomor TPS, semua nama pemilih dalam setiap KK pada formulir model A tanda bukti terdaftar setelah melakukan pendataan pemilih pada setiap KK. B, tanda bukti pendaftaran pemilih ditandatangani oleh Pantarlih dan kepala keluarga atau penghuni rumah
pada tanggal di mana Pantarli selesai melakukan coklit di rumah tersebut. C. Pantarli memberikan formulir model A tanda bukti terdaftar kepada setiap kepala keluarga yang telah dilakukan coklit. Keempat, formulir model A stiker coklit dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, Pantarli mengisi jumlah seluruh anggota keluarga dan jumlah yang berhak memilih. Kedua, Pantarli meminta tanda tangan kepala keluarga atau penghuni rumah pada formulir model A stiker coklit. Dan ketiga, Pantarli menempelkan formulir model A stiker coklit dengan izin dari kepala keluarga atau penghuni rumah. Kelima, laporan harian dalam buku kerja Pantarli setiap hari selama masa coklit dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, Pantarli mencatat aktivitas proses coklit sesuai dengan kondisi faktual yang berisi. Pertama, jumlah kakak yang dilakukan coklit. Kedua, jumlah pemilih yang dilakukan coklit berdasarkan formulir model A daftar pemilih. Ketiga, jumlah pemilih baru yang ditambahkan ke dalam formulir model A daftar potensial pemilih. Dan terakhir, jumlah stiker yang ditempelkan. B. Pantarli mencatat semua bentuk persoalan yang ditemukan di lapangan secara detail untuk kemudian mengkoordinasikan kepada PPS. C. Pantarli merekap aktivitas proses coklit sebagaimana dimaksud huruf A setiap 10 hari sekali dan melaporkan serta meminta paraf kepada PPS. Dan terakhir, Pantarli mengisi setiap bagian dari buku kerja Pantarli untuk dikumpulkan kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPS dan PPK. Keenam, formulir model A laporan hasil coklit diisi setelah berakhirnya masa coklit dilakukan yang memuat rekapitulasi kegiatan coklit dengan rincian jumlah laki-laki dan perempuan meliputi. Pertama, jumlah data pemilih diterima. Kedua, jumlah pemilih baru. Ketiga, pemilih yang tidak memenuhi syarat terdiri atas 1. Angka 1 meninggal. 2. Angka 2 ganda. 3. Angka 3 di bawah umur. 4. Angka 4 pindah domisili. 5. Angka 5 pemilih tidak dikenal atau tidak dilakukan pendataan. Ke-6 angka 6 TNI. Ke-7 angka 7 Polri. Dan ke-8 angka 8 salah penempatan TPS. Kemudian ke-4 jumlah data pemilih diperbaiki. Ke-5 jumlah data pemilih disabilitas. Ke-6 jumlah stiker yang diterima dan digunakan. Ke-7 jumlah kakak hasil coklit dan jumlah lembar bukti pemilih terdaftar yang dibagikan. Ke-8 jumlah pemilih yang memiliki KTPL dan yang belum memiliki KTPL. Dan terakhir 9 jumlah potensial pemilih. Oke, pada bagian C lagi, petunjuk penggunaan aplikasi e-coklit akan diatur lebih lanjut dalam buku panduan penggunaan aplikasi e-coklit. Nanti akan saya bahas pada video selanjutnya bagaimana penggunaan aplikasi e-coklit. Next, pelaporan hasil pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Pantarli menyerahkan kelengkapan dokumen hasil coklit kepada PPS yang meliputi 1. Daftar pemilih hasil coklit atau formulir model A daftar pemilih. Kedua, daftar pemilih baru atau formulir model A daftar potensial pemilih. Ketiga, laporan hasil coklit atau formulir model A laporan hasil coklit. Keempat, buku kerja Pantarli. Dan kelima, potensial alamat TPS. Isu strategis pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus. Latar belakang pendaftaran dan pemutahiran data pemilih dengan kondisi khusus. Pemenuhan hak pilih. Mengakomodir pemenuhan hak pilih, semua pemilih yang dipastikan tidak berada di wilayah domisili administrasi pada saat hari pemungutan suara. Tujuan untuk mendapatkan kondisi data pemilih yang berada di lokasi atau wilayah khusus yang tidak memungkinkan untuk menggunakan hak pilih di TPS pemilih tersebut terdaftar. Kedua, mengidentifikasi potensi kendala. Ketiga, menyusun rancangan kebijakan dan pengaturan terkait pendaftaran dan pemutahiran data pemilih dengan kondisi khusus. Kategori pendataan pemilih di lokasi khusus. Pertama, rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Kedua, panti sosial. Ketiga, relokasi bencana. Keempat, daerah konflik. Kelima, lokasi lainnya dengan kriteria. Pertama, pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTPL. Kedua, pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat. Ketiga, jumlah pemilih dapat dibentuk satu TPS. Pengaturan pemutahiran di lokasi khusus. Pertama, koordinasi dengan penanggung jawab lokasi khusus untuk pemutahiran data pemilih. Kedua, mendapatkan daftar potensial pemilih dari pejabat yang berwenang di lokasi khusus tersebut. Format data mengikuti DP4. Ketiga, pelaksanaan teknis pemutahiran di lokasi khusus. 1. Penyandingan data dengan DP4 untuk memastikan elemen kependudukan. 2. Pemetaan TPS oleh KPU atau kabupaten kota. Ketiga, analisis ganda.
keempat, pelaksanaan pemutakhiran di lokasi khusus merujuk tata cara pelaksanaan pemutakhiran di dalam negeri. Mendesain kolaborasi kerja petugas pemutakhiran, KPU, lapangan, Capil. Akurasi data penduduk sama dengan akurasi data pemilih. Ya, dan terakhir demikian materi saya kali ini, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.